Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kan penentuan capres maupun cawapres ini juga akan berbuntut pada atau berawal pada kebutuhan ya. Siapa yang akan diusung. Nah, kalau misalnya dalam konteks hari ini, begitu ketika pemilih Gen Z kemudian milenial mungkin yang masih mendominasi, apakah pendekatan-pendekatan seperti militer, non-militer, Jawa, non-Jawa itu masih sangat relevan nggak, Mas? Jadi menarik ya, cawapres yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan itu bebas. Ada dua pola. Kalau yang diinginkan contohnya Pak Budiono, Pak Maruf Amin. Seperti saya katakan di awal, itu pola cawapres di mana periode kedua ada incumbent yang elektabilitasnya tinggi, Mas Bayu. Sekarang ini cawapres menjadi penting karena periode pertama tidak ada angka psikologis. Jadi bukan Maruf Amin, bukan juga Budiono, tapi Yusuf Kalla. Kira-kira 2004 ini yang dibutuhkan Yusuf Kalla. Figur yang memiliki elektabilitas. Pak Yusuf Kalla itu cawapres yang tinggi elektabilitasnya. Sebagai capres rendah, tapi cawapres tinggi. Yang kedua, dia ada figur, saya ingin jawab Mas Bayu, dia adalah representasi dari kelompok Islam, punya kedekatan dengan banyak tokoh-tokoh Islam, termasuk NU. Pak Yusuf Kalla juga kita tahu punya pengalaman. Pak Yusuf Kalla juga punya kedekatan dari sisi partai dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ini, menurut saya 2024 semua partai akan mengkalkulasi cawapres yang tidak terlalu seperti saya katakan Pak Yusuf Kalla, mungkin Pak JK bukan cawapres yang diinginkan tapi dibutuhkan. Dia memiliki topakan logistik juga dan seterusnya. Jadi variabel ini Mas Bayu menurut saya penting ya. Nah, yang kedua sekaligus tadi yang Vita ya, kenapa ada kerumitan ini menurut saya karena ada tiga ya, koalisi itu ada tiga fase kita. Koalisi kandidasi soal pencalonan, dua koalisi winning the election atau eleksi pemenangan, dan yang ketiga ada koalisi governability. Nanti kalau sudah terpilih menang, maka itu ada koalisi pemerintahan. Nah, dilemanya di koalisi pertama dan kedua, ada yang membawa boarding pass, tetapi dia belum tentu kontributif secara elektoral. Kerumitannya di sana. Kalau dari kandidasi eleksi itu dua yang harus dicatat. Potensi dia membawa boarding pass, bisa menghimpun dukungan partai bagi Prabowo dan Anies Baswedan yang belum lengkap, dia butuh figur-figur yang bawa boarding pass. Yang kedua, harus dicari juga cawapres yang punya sebagai jalan tengah untuk mengambil posisi cawapres supaya partai-partai, para kingmaker dan para ketua umum partai menerima posisi itu. Selesai, kalau hanya kandidasi, Anies dan AHY sudah diumumkan, Prabowo, Caimin sudah diumumkan, kapanpun bisa mereka, sudah cukup. Tapi problemnya bukan sekedar ingin jadi kandidat, tapi memenangkan winning the election, memenangkan pertarungan. Di sanalah muncul variabel elektabilitas, di mana cawapres yang bisa melengkapi kontributif secara elektoral, seperti Pak JK di periode pertama Jokowi, di periode pertama Pak SBY, seperti saat ini pemilu 2024. Yang kedua, yang tadi Bayu tanyakan, dia harus komplementer. Pasti ini jadi pertimbangan. Komplementer itu apa? Secara geografis, Jawa, luar Jawa biasanya. Dipertimbangkan itu. Menurut saya pasti menjadi variabel. Termasuk Pak JK itu karena luar Jawa pada saat itu. Pak Hatta Rajasa luar Jawa wakilnya pada saat itu, wakil Prabowo di periode pertama. Nah, yang kedua, komplementer juga dari sisi religius dan nasionalis. Nah, dari capres-capres ini kita lihat, terutama Ganjar dan Prabowo kan dari kelompok nasionalis. Mungkin mereka akan membutuhkan cawapres dari kelompok religius, terutama NU. Itu akan menjadi pertimbangan, tapi yang punya elektabilitas. Nah, variabel ini, elektabilitas dan komplementer tadi, itu akan menjadi variabel atau faktor yang dipilih oleh capres dan para partai untuk menentukan cawapres yang tepat untuk berpasangan. Nah, yang ketiga barulah terakhir soal koalisi governability. Menurut saya ini memang penting, tapi tidak menentukan. Soal chemistry, soal kompetensi yang melengkapi ekonomi. Kalau ini lebih politik, wakilnya ekonomi. Kalau capresnya lebih solidarity maker seperti Pak Bung Karno, yang kita lihat Ganjar, Anies, dan Prabowo cenderung komunikasi publik kuat, mereka butuh topangan wakil yang teknokrat, yang administrator seperti Muhammad Atta. Ini iya penting, tapi kalau ternyata ini yang difokuskan, tidak menang nggak ada gunanya juga. Kalau kemudian hanya kandidat, kemudian fokus yang menang saja, tapi tidak mencukupi tiket, juga nggak bisa maju. Jadi itu urutannya, bagaimana mengumpulkan boarding pass, tiket partai, kemudian juga kontributif secara elektoral, barulah melengkapi di bagian akhir. Jadi saya kira cawapresnya beredar dari Mas Hanta itu tadi variabel-variabel yang kemudian akan dipertimbangkan oleh partai politik untuk memilih siapa cawapresnya.